Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Widarwati dengan NIM 29021501004. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Kolik, SEMM. Pada video ini, saya akan membahas tentang Bank BTN. Profil Bank BTN. Seperti banyak BUMN pada umumnya, sejarah Bank BTN berasal dari masa kolonial Belanda. Asal mula BTN adalah namanya yaitu Postvaartbank yang didirikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1897 di Batavia. Pendirian bank ini bertujuan untuk mempopulerkan budaya menabung di kalangan masyarakat. Bisnis Postvaartbank terus berkembang hingga tahun 1939. Bank milik pemerintah kolonial ini telah memiliki 4 cabang, yaitu di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Pada 1940, kegiatan perbankan sempat terganggu akibat penyerbuan Jerman ke negeri Belanda. Akibatnya, nasabah ramai-ramai menarik simpanannya dan terjadilah crash money. Namun, kondisi ini berhasil diatasi pada tahun 1941 pada era penjajahan Jepang. Postvaartbank ini dibubarkan dan diganti menjadi Jokin Kyoku. Nah, setelah Indonesia merdeka, Jokin Kyoku lantas diambil alih oleh pemerintah dan berganti nama menjadi Kantor Tabungan Pos Republik Indonesia. Kantor Tabungan Pos RI pun mendapat tugas perdana, yakni menukarkan seluruh uang Jepang dengan uang RI atau original pada saat itu. Kegiatan Kantor Tabungan Pos RI ini hanya berlangsung singkat karena pada 1946 terjadi agresi militer Belanda. Lantas pada tahun 1950 pemerintah mengubah Kantor Tabungan Pos RI menjadi Bank Tabungan Pos RI. UU Darurat pada 1950 menuangkan keputusan pemerintah RI untuk mengubah Postvaartbank in Indonesia menjadi Bank Tabungan Pos. Tanggal penerbitan UU ini 9 Februari 1950 dijadikan hari berdirinya Bank Tabungan Negara sampai saat ini. Pada 1963, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 4 1963. Bila ini mengubah lagi nama Bank Tabungan Pos menjadi BTN seperti namanya saat ini. Penamaan BTN juga dikuatkan melalui UU nomor 2 tahun 1964. Bank BTN mengembangkan bisnisnya pada tahun 1989 dengan memulai operasi sebagai bank komersial dan mengeluarkan obligasi pertama. Pada tahun 1992, status Bank BTN ini menjadi PT Bank Tabungan Negara Persero karena sukses Bank BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR. Pada tahun 1994, BTN memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. 8 tahun berikutnya, 2002, berdasarkan kajian konsultan independen PricewaterhouseCoopers, pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat nomor 5544 MMBU 2002 memutuskan Bank BTN sebagai bank umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Nah, Bank BTN ini memiliki 108 kantor cabang, termasuk 29 kantor bank cabang syariah, 401 cabang pembantu, termasuk 61 kantor cabang pembantu syariah, 210 kantor kas, termasuk 7 kantor kas syariah, dan 2.989 SOPP atau Sistem Online Payment Point atau kantor pos online. Nah, apa sih produk layanan Bank BTN dan serta keunggulannya? Pertama, di sini ada tabungan BTN Batara, yaitu tabungan ini difasilitasi bisa untuk ke semua outlet Bank BTN manapun, di kantor pos pun juga bisa. Dan biaya adminnya ini sebulan itu 12.500. Yang kedua yaitu tabungan BTN Perumahan. Nah, ini untuk nasabah yang memiliki tujuan rumah impian, maka tabungannya memakai tabungan BTN Perumahan. Dan di sini juga nasabah memperoleh layanan cicilan ringan dan hak istimewa KPR serta bebas dari biaya admin bulanan. Yang ketiga yaitu ada tabungan BTN Cermat. BTN Cermat ini setorannya sangat rendah dan bebas biaya admin serta dapat memanfaatkan layanan agen laku pandai di bank BTN manapun. Yang keempat yaitu ada tabungan BTN Junior. Ini dikhususkan untuk anak-anak, tabungan anak-anak. Yang selanjutnya yaitu ada tabungan BTN Juara. Di sini ditujukan untuk remaja umur 12 sampai dengan 17 tahun dengan setoran awalnya yaitu 50.000. Selanjutnya yang keenam yaitu ada tabunganku. Tabunganku ini hampir sama dengan BTN Juara, tetapi di sini setorannya lebih kecil, yaitu bisa dimulai dari 20.000. Selanjutnya yaitu ada tabungan BTN Pensiunan.
ini dikhususkan untuk nasabah pensiunan atau calon pensiunan. Dan di sini diberi kemudahan dalam menyalurkan dana serta kebutuhan transaksi. Yang selanjutnya yaitu ada tabungan BTN Siap. Di sini tabungan ini ditujukan untuk nasabah yang ingin mewujudkan masa depannya ataupun rencana untuk jalan-jalan. Yang selanjutnya yaitu ada tabungan BTN Payroll, yaitu dikhususkan untuk karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan serta bisa langsung penggajiannya itu menggunakan BTN Payroll ini. Dan di sini pun ADN-nya juga ringan. Selanjutnya yaitu bagaimana Bank BTN menghadapi tantangan persaingan dan industri keuangan. Yang pertama yaitu ada penerapan sustainable finance untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini memberikan pembiayaan secara selektif yang selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan seiring dengan berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Keberadaan RAKB diharapkan mampu menciptakan nilai jangka panjang yang tidak terbatas dalam bentuk terciptanya keunggulan dalam bersaing secara berkelanjutan bagi perusahaan, tetapi turut meliputi masyarakat dan lingkungan yang lebih luas dan sertai penguatan ketahanan karena perusahaan ikut mengelola semua risiko di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya yaitu ada prinsip investasi bertanggung jawab dan prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan. Maksudnya di sini kebijakan kredit ramah lingkungan yaitu penelitian kredit yang memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Sebelum memutuskan membuat kredit kepada suatu proyek, kebijakan ini telah dituangkan dalam surat edaran nomor 17 Dir CMLD 2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal standar operating prosedur komersial loan butir 4133 yaitu upaya kelayakan lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan analisis dampak lingkungan. Apabila dipersyaratkan oleh Pemda setempat atau dipersyaratkan dalam izin lokasi, selain AMDA, perseroan juga melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa debitur atau developer telah memenuhi persyaratan lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan. Akselerasi transformasi digital banking sebagai strategi dalam mendukung pertumbuhan bisnis perseroan sekaligus bentuk inisiatif perseroan dalam meminimalkan dampak negatif kepada lingkungan melalui penghematan penggunaan kertas. Inisiatif yang dilakukan yaitu dengan menyinergikan digital banking dengan produk unggulan perseroan. Aplikasi iFlow yaitu aplikasi surat menyurat yang didistribusikan secara daring. Aplikasi iFlow merupakan aplikasi surat penyurat lintas divisi dan atau lintas cabang yang pendistribusiannya terstruktur. Selain memiliki keunggulan dalam pendistribusian surat menyurat secara terstruktur, aplikasi ini juga memiliki manfaat lain yaitu adanya kecepatan waktu dalam alur distribusi surat menyurat, adanya pemantauan dokumen, dan dapat mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya yaitu ada prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas, melaksanakan program BUMDes dan kewirausahaan petani yang diinisiasi oleh Kementerian Desa. Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Menggandeng Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan perbankan untuk memberikan akses permodalan kepada BUMDes sehingga mendorong masyarakat desa dalam mengelola ekonomi secara otonom. Yang kelima yaitu ada prinsip tata kelola, mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam prinsip tarif atau transparency, accountability, responsibility, independensi, dan fairness, serta mematuhi peraturan yang berlaku mulai dari peraturan terkait ketenagakerjaan, kerahasiaan data nasabah, pengelolaan limbah, hingga pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan yang sesuai dengan peraturan. Selanjutnya ada prinsip inklusif, yaitu menghadirkan produk perbankan yang inklusif dan berkelanjutan melalui layanan tiket perseroan cermat, penyediaan fasilitas KPR bagi pekerja informal, dan KPR perseroan mikro untuk asosiasi dan komunitas, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui skema KUMK dan KUR kredit usaha rakyat, pengembangan layanan digital banking, dan berbagai program literasi keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu ada prinsip koordinasi dan kolaborasi, melakukan pendekatan kepada regulator dan pemerintah daerah untuk mempermudah izin pembangunan rumah dan bangunan
dan juga melakukan pendekatan dengan Badan Pertahanan Nasional serta kolaborasi dengan mahasiswa dan 25 universitas Indonesia dalam program pelatihan literasi property entrepreneurship yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membangun bisnis properti. Yang terakhir yaitu ada prinsip komunikasi yang informatif. Melalui laporan keberlanjutan, semua informasi yang dilaporkan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan telah memadai, jelas, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.